Ciara, emangnya kenapa sih aku nggak bisa naik ke atas? Darren bertanya dengan ekspresi wajah yang tegang. Matanya membulat seolah-olah ingin meluapkan kekesalannya kepada Ciara. Padahal kamu di atas selantai loh dengan bajingan ini. Darren menunjuk ke arah Abercio yang saat ini sedang berdiri di samping Ciara. Ciara mendadak gugup. Sebelumnya ia tak tahu bahwa Abercio memerintahkan pengawal untuk berjaga di tangga dan berpatroli di dalam rumah. La juga tak menyangka bahwa Darren dan Markus dilarang untuk naik ke lantai 2. Jadi, sekarang ia tak tahu harus memberikan alasan apa pada kakaknya itu. Demi keamanan Ciara, ucap Abercio datar. Aku nggak mau terjadi sesuatu padanya. Bagaimana tak meledak emosi Darren saat Abercio mengatakan hal tersebut. Padahal dia itu kakak Ciara. Memangnya dia ancaman bagi Ciara? Apa jangan-jangan ayah tiri yang enggan ia anggap sebagai ayah sambung itu mengetahui rencana liciknya? Kau menuduhku sampai penyelidikan selesai, potong Abercio muak. La benar-benar tak ingin terlibat pembicaraan dengan pria munafik tersebut. Tapi ia bersabar karena memiliki rencana dengan Ciara. Rencana yang sengaja ia buat untuk menyiksa pria itu secara perlahan. Setelah itu semuanya akan kembali normal. Kak, besok Ciara mau ke Black Moon, celetuk Ciara tiba-tiba. Darren terbelalak kaget. Ada urusan apa gadis itu ke Black Moon? Bukankah Black Moon itu adalah nightclub yang terkenal dengan banyaknya kejahatan, prostitusi dan hal-hal gelap di dalam sana? Meskipun itu adalah bar dan nightclub yang terkenal akan kemewahannya. Ciara mau ngerayain ultah Gea, ucap Ciara berdusta. Daddy Ciong gak bisa ikut karena ada meeting sampai malam. Seketika wajah Darren berubah. Ada senyum licik yang terpampang di wajah itu. Tapi ia menutupi senyuman tersebut dengan memalingkan wajahnya ke samping. Sayangnya Abercio dapat melihat wajah licik tersebut. Cek. Aku penasaran bagaimana jadinya nanti senjata makan tuan, gumam Abercio dalam hati. Keesokan harinya. Saat waktu menunjukkan pukul 11 malam lewat. Daddy, aku otu Black Moon, iya. Ciara mengirimkan pesan sekaligus sebuah foto pada Abercio. La berniat ingin menjahili pria tampan itu. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Deretetete. Ciara tersenyum menatap nama Abercio di layar ponselnya. Halo, Daddy. Kenapa kamu pakai baju terbuka kayak gitu? Emangnya kenapa, Daddy? Ciara bertanya dengan suara yang polos sambil menahan tawa. Pasalnya, foto yang ia kirimkan itu adalah foto sebelum ia berganti baju tadi. Sedangkan baju yang ia kenakan sekarang adalah dress pastel yang Abercio belikan. Ciara menggigit bibirnya menahan tawa. Ganti baju sekarang juga. Kenapa nggak pakai baju yang sudah kubelikan? Suara Abercio terdengar kesal di seberang ponsel. Bart yang saat itu sedang mengemudikan mobil menatap Ciara yang sedang cekikikan melalui kaca spion dalam mobil. La menghela nafasnya dengan berat saat melihat Ciara tertawa dengan bahagia. Lalu, ia kembali fokus menatap jalan. Sedangkan Darren, pria itu sibuk berkutat dengan ponselnya sejak tadi tanpa berbicara sepatah kata pun. La sedang mengatur rencana untuk menjebak Ciara. Kali ini, ia telah berjanji dengan Andrew di sana. Andrew tak sendirian, tapi ia juga mengajak 5 orang temannya yang lain. Ciara, kamu denger Daddy ngomong nggak? Daddy, Ciara turun dulu ya. Soalnya udah sampai. See you, Daddy. Bye-bye. Ciara langsung mematikan ponselnya tanpa memberikan kesempatan pada Abercio untuk merespon ucapannya. Setelah itu, ia tertawa terpingkal-pingkal karena sukses menjahili pria yang ia cintai itu. I love you, Daddy Cio,
Gumam Ciara dalam hati. Di saat yang sama, saat di mana Ciara tertawa cekikikan karena berhasil menjahili Abercio, pria itu mengeram sambil menyeka kasar wajahnya. Tingkah Ciara sukses membuatnya frustasi. Pikir Abercio saat itu, bagaimana bisa gadis itu masuk ke klub malam dengan mengenakan pakaian minim dan terbuka seperti itu. Terlebih lagi sekarang gadis itu pergi bersama Darren. Meskipun ia sudah menunggu di seberang Black Moon dan mengutus pengawal menyamar untuk mengawasi Ciara, tetap saja perasaannya tak tenang. Abercio bergegas menghubungi Bart. "Halo, Pak. Bart, mana Ciara?" "Sudah masuk ke dalam, Pak." "Sial," umpat Abercio kesal. Langsung mematikan panggilan tersebut dan menyandarkan tubuhnya dengan kasar ke mobil. Dentuman musik EDM yang memekakkan telinga menyambut kehadiran Ciara ke klub tersohor di Jakarta tersebut. Ciara merasa risih dengan tempat yang sebelumnya tak pernah ia kunjungi. Menarik nafasnya dan menghembuskannya untuk berulang kali agar perasaannya menjadi sedikit lebih rileks. "Kak Darren," panggil Ciara dengan suara yang keras. Pasalnya, jika ia tak berteriak, suaranya kalah dengan bisingnya musik EDM tersebut. "Ciara cari Gea dulu ya, Kak." Ciara melengos meninggalkan Darren. Namun tangannya ditahan oleh Darren sehingga langkah kakinya terhenti. "Temenin aku bentar Ciara," ucap Darren ke telinga Ciara. "Temanku belum datang. Dia menyuruhku menunggu di ruang VIP lantai 3. Room 57. "Lama enggak, Kak?" teriak Ciara ke telinga Darren. Ciara takut Gea nungguin. "Enggak kok," ucap Darren sambil menuntun tangan Ciara menuju lift untuk menaiki lantai 3. Lantai di mana ada beberapa kamar yang disediakan khusus untuk tamu VIP. Ciara mengikuti Darren tanpa membantah atau penolakan. Sambil mereka berdua berjalan menuju ke lantai 3, ada beberapa pengawal yang menyamar menjadi waiters, pengawal khusus Black Moon dan petugas kebersihan. Semua itu sudah Abercio diskusikan dengan Noah Dawson, pria pemilik klub Black Moon tersebut. "Kamu tunggu bentar ya," ucap Darren sambil duduk ke sofa yang ada di dalam ruangan tersebut. Ciara mengangguk pelan sambil tersenyum. Kemudian ia duduk di sofa yang berseberangan dengan Darren seraya mengeluarkan ponselnya. Ceklek. Seorang waiters masuk ke dalam ruangan tersebut sembari menenteng nampan yang berisikan 3 botol miras dan 8 gelas kaca. Ciara menatap nampan yang dibawakan oleh waiters tersebut. "Kak, kok banyak gelas?" tanya Ciara sambil mengerutkan dahinya. "Oh, itu kan buat temanku nanti," jawab Darren santai. Darren membuka tutup miras tersebut dan menuangkannya ke gelas. Coba kamu diri deh. Lihat dance floor dari kaca itu," perintah Darren sambil menunjuk ke arah kaca transparan yang menyuguhkan view lantai dansa di bawah. Ciara mendengarkan permintaan Darren tanpa menolak. Kemudian ia berjalan ke arah kaca tersebut untuk melihat para pengunjung yang sedang berdansa mengikuti alunan musik. Bahkan ada yang berpelukan dan berciuman dengan santai di lantai dansa tersebut. "Kak Darren, Ciara mau selfie bentar ya," celetuk Ciara sambil mengeluarkan ponselnya tanpa menoleh ke belakang. Di saat yang sama, saat Ciara sedang sibuk membelakanginya, Darren membubuhkan gelas Ciara dengan obat perangsang. Sesaat kemudian ia kembali duduk bersandar ke sofa sambil tersenyum puas. "Ayo bersenang-senang, adik palsuku," gumam Darren pelan sambil menyeringai. "Kali ini kamu nggak bisa kabur lagi." Di saat yang sama, Ciara mengirimkan pesan kepada Abercio. "Dedi, jangan telat. Ya. Aku di room 57 lantai 3. Meskipun ia berusaha berani, tetap saja ada ketakutan yang menyelimuti saat ini.
Sekujur tubuhnya mendadak merinding saat mengingat lagi kata-kata Darren yang ingin menidurinya. Waktu itu, La bergegas menghubungi Abercio dan memasukkan ponselnya ke dalam tas. Panggilan tersebut dibiarkan tersambung agar Abercio dapat berjaga-jaga walaupun sudah ada pengawal yang berada di luar ruangan. "Ciara, sini," panggil Darren sambil melambaikan tangannya untuk duduk bersebelahan dengan Darren. "Cobain minuman ini deh. Kamu belum pernah coba, kan?" Ciara berjalan menuju sofa dan duduk di sebelah Darren. Setelah itu ia berpura-pura menjatuhkan tasnya ke lantai. Saat ia menjatuhkan tasnya ke lantai, dengan sengaja ia mencondongkan tubuhnya menunduk ke bawah dengan rambut panjangnya yang sempurna tergerai. "Kak, kali ini aku nggak akan terjebak lagi," batin Ciara sambil menukarkan gelasnya dan gelas Darren. Darren menatap lekukan tubuh Ciara yang saat itu membentuk dengan indah dari belakang. La menjilati bibirnya sesaat, kemudian ia menggigit bibir bawahnya menahan gairah yang mulai bergejolak karena lekukan tubuh Ciara saat itu. "Dek," panggil Darren sambil mendaratkan tangannya ke pinggul Ciara. Ciara mendadak tersentak karena sentuhan tangan Darren yang mendadak itu. Lalu, tadi ia menyebut, "Dek." "Cek." Biasanya juga memanggil nama. La memaksakan senyumnya dan bergegas mengambil gelas yang ada di atas meja. "Ciara cobain, ya," ucap Ciara sambil mengangkat gelas di tangannya sejajar dengan bahu. Darren mengangguk pelan sambil tersenyum licik. "Kak Darren juga minum dong. Biar kayak di film-film gitu," pinta Ciara. Dengan bodohnya Darren meraih gelas miliknya yang sudah ditukarkan oleh Ciara. Kemudian ia bersulang dengan Ciara. "Cheer!" seru mereka secara bersamaan. Kemudian mereka bergegas menenggak minuman tersebut secara bersamaan. "Pahit," celetuk Ciara sambil menaruhkan gelas yang ia pegang ke atas meja. Beberapa menit kemudian ia berpura-pura mengernyitkan matanya berulang kali seolah-olah obat perangsang tersebut sedang bereaksi. Ciara benar-benar mendalami sandiwaranya saat itu. Toh, sebelumnya ia juga pernah bersandiwara. Bedanya kali ini, ia bersandiwara untuk membalaskan kekecewaan dan rasa sakit hatinya pada Darren. "Kak, badan Ciara nggak nyaman," ucap Ciara berbohong. La memegang kepalanya yang tak sakit. "Kepala Ciara juga pusing, Kak." Di saat yang sama, Darren sedang merasakan reaksi dari efek obat perangsang tersebut. Sekujur tubuhnya terasa panas dan kepalanya terasa pusing. La merasa gejolak di dadanya semakin tak tertahankan dan rasanya ingin segera menyalurkan nafsu binatangnya. "Ciara," bisik Darren sambil memeluk tubuh Ciara. "Sial. Kenapa Dedi belum datang?" umpat Ciara dalam hati. La mendorong tubuh Darren dengan perlahan sambil menatap ke arah pintu dengan perasaan yang cemas. Ceklek. Dat. Mata Ciara mendadak terbelalak kaget. Pasalnya, yang masuk saat itu bukan Abercio, melainkan 6 orang pria di mana salah satunya ada Andrew di sana. "Kakak Andrew." "Halo, sayang," sapa Andrew dengan sorot mata mesumnya. Andrew yang selama ini Ciara kenal berbeda dengan Andrew yang saat ini sedang berdiri di depannya. Terlebih lagi ada 5 orang pria yang saat itu sedang menatap lapar ke arah dirinya. Darren memeluk tubuh Ciara dan mendaratkan sebuah kecupan ke leher gadis itu. "Kak, ini Ciara. Nggak seharusnya Kak Darren kayak gini," bentak Ciara dengan tegas. Darren yang saat itu sedang sempoyongan, ia menatap ke arah Ciara dengan sorot mata yang mengerikan. Kemudian ia mendekatkan bibirnya ke telinga Ciara. "Kamu mau tahu sebuah rahasia?" bisik Darren. "Kamu itu anak angkat." Bak disambar petir di siang bolong, Ciara terhenyak mendengarkan ucapan Darren. "Anak angkat?"
Apa maksud dari ucapan pria itu? Kakak. Ciara menoleh ke arah Darren. Aku bukan kakakmu, Ciara, tutur Darren sambil mendekatkan wajahnya ke telinga Ciara. Kemudian ia mengecup lembut telinga gadis itu. Plak. Ciara menamparkan wajah Darren dengan penuh amarah. Tak ada waktu untuk bersedih, pikir Ciara. Yang terpenting sekarang adalah ia harus menyelamatkan diri dari orang-orang brengsek tersebut. Sialan. Umpat Darren. La meraih tangan Ciara dan menghempas paksa tubuh gadis itu ke atas sofa. Cek. Aku udah nggak tahan lagi. Ucap Darren bengis. Andrew. Cepat pegang dia. Seru Darren yang saat itu sedang dikuasai obat perangsang. La bergegas membuka ikat pinggangnya untuk mengikat kedua tangan Ciara. Andrew mengajak 5 orang temannya dan ia bergegas menahan tangan Ciara. Lepasin aku kalau kalian masih mau hidup. Pekik Ciara dengan penuh amarah. Rasa takut benar-benar menyelimuti dirinya saat ini. Tapi entah kenapa ia begitu yakin Abercio akan bergegas datang menyelamatinya. Cek. Sok-sok ngancem, keke Andrew. Brak. Abercio datang di saat itu. La masuk dengan Bart dan beberapa pengawal lainnya. Melihat Ciara yang saat itu sedang dikerumuni oleh 6 pria bajingan, seketika amarah dan emosi Abercio serta Bart memuncak. Keduanya mengepalkan kedua tangannya dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Bajingan. Umpat Abercio meluapkan emosinya sambil melayangkan sebuah pukulan kepada Andrew. Sedangkan Bart, ia menghantam beberapa teman Andrew yang ingin memperkosa Ciara. La menghantam 5 orang pria tersebut dengan membabi buta tanpa belas kasih. Terjadi baku hantam serta adu jotos di dalam ruangan tersebut. Abercio dan Bart bergegas memukul 6 orang pria brengsek tadi sehingga semuanya tumbang tak berdaya. Sedangkan Darren, keduanya sengaja tak menyentuh pria itu. Cek. Kalian gak berani menyentuhku, kan? Tanya Darren sombong. La berdiri sempoyongan dengan tubuh yang panas karena reaksi obat perangsang yang sudah begitu menguasai tubuhnya. Abercio bergegas mendekat ke arah Ciara. Sedangkan Bart, ia mengarahkan pengawalnya mengantarkan Darren ke room yang sudah mereka targetkan sejak awal. Bawa dia ke room VVIP 9, perintah Bart. Pengawal yang mendapatkan perintah tersebut langsung menarik Darren ke ruangan tersebut. Setibanya di depan room VVIP 9, pengawal tersebut mendorong Darren ke dalamnya. Lalu mereka menunggu suara-suara yang mereka harapkan. Kurang lebih beberapa menit mereka menunggu. Suara Darren dan seorang wanita terdengar memenuhi room VVIP 9 tersebut. R4 nanogram Darren saat ia tiba di Pevencak pergumul 4-nya. Para pengawal termasuk Bart yang saat itu berdiri di depan room VVIP 9, ia bergegas mengintip di balik celah pintu tersebut. Pantau dia dari jauh, titah Bart sambil menyeringai puas. Para pengawal yang melihat seringai di wajah Bart, mereka mendadak terheran-heran. Sejak kapan Bart memiliki ekspresi selain datar? Bart melengos tak peduli. La bergegas meninggalkan room VVIP 9 tersebut dan kembali ke room VIP 57. Tapi tak ia temukan Abercio dan Ciara. Pak Abercio dan Ciara sudah pulang, ucap Axel yang tiba-tiba muncul. Bart mendengarkannya dengan perasaan kecewa. Tapi ia berusaha untuk berlapang dada. Di saat yang sama, saat di mana kerusuhan terjadi, tak ada satupun Waiters ataupun tim keamanan Black Moon yang ikut campur. Berkat negosiasi antara Abercio dan Noah, pemilik Black Moon, maka rencana mereka malam itu akhirnya berhasil. Jadi, dia yang membeli Ciara seharga 1 miliar. Cek. Gumam Markus yang ternyata memantau kerusuhan tersebut dari kejauhan.
Tak ada seorang pun yang menyadari kehadiran pria tersebut karena ia mengenakan pakaian serba hitam serta topi hitam yang menutupi wajah. Sementara itu, di room VVIP 9, saat dimana Darren terengah-engah karena merasa nikmat telah menggagahi seorang wanita yang ia sendiri tak tahu siapa wanita tersebut, saat itu jugalah pintu room VVIP 9 itu terbuka. Ceklek. What the h***il? Umpat pria bertubuh kekar dengan kumis dan brewok tebal yang mengerikan. Rahang pria yang bernama John itu menegang dan menonjolkan pembuluh darah saat kedua tangannya ia kepalkan. Jangan biarkan seorang pun masuk ke ruangan ini. Perintah John yang merupakan salah satu bos mafia terkenal di Asia Tenggara. John Ezekiel tak hanya terkenal karena kesadisannya dalam bertransaksi gelap. Entah itu narkoba, prostitusi, pembunuhan, tapi ia juga terkenal dengan fantasi kesnya yang aneh. Baik, Pak. Pengawal John mengangguk. Pintu tertutup dengan rapat. Kini tersisa John, Darren dan Dania, wanita yang seharusnya melayani John. John membuka ikat pinggangnya, kemudian ia menatap ke arah Darren dengan mata yang melotot. Plak, plak, plak. ARGHHHH. Pekik Darren histeris. TOLONGGG. John mencambuk tubuh Darren dengan penuh emosi. Cepat bercinta lagi di depanku. Aku suka melihat orang yang bercinta dengan tubuh yang berdarah-darah. Hahaha. John tertawa terbahak-bahak sembari bertolak pinggang menunggu Darren dan Dania bercocok tanam. Darren menangis terisak-isak. Bukannya N4 Burfingnya malah loyo dan tak bisa take 4 nanogram karena tubuhnya yang kesakitan dicambuk oleh John tanpa belas kasih. Cepat! Siapa suruh kau masuk ke ruangan ini? Bentak John bengis. Darren berusaha melarikan diri dengan mendobrak-dobrak pintu, tapi sayangnya pintu tersebut dijaga dengan ketat oleh pengawal milik John. Plak. Sebuah cambukan kembali melayang di saat Darren membelakang John karena ia berusaha membuka pintu. Kau tak akan bisa keluar selagi belum bisa membuatku pu 4S. Kecam John mengerikan. Brak. Abercio memegang kepalanya yang mendadak pusing. Penglihatannya mendadak buram sampai-sampai dia menabrak mobil yang terparkir saat berjalan menuju mobilnya. Dedi kenapa? Tanya Ciara khawatir. Abercio menggeleng-gelengkan kepalanya berharap agar sakit kepala itu hilang. Tapi sayang sakit itu semakin menjadi-jadi. Bahkan tubuhnya mendadak aneh karena ada rasa panas terbakar yang tak biasa. Setibanya ia di samping mobil, ia memegang mobil untuk menopang tubuh. Rasain. Siapa suruh telat datang? Geram Ciara dalam hati dengan wajah yang cemberut.